Hai, ketemu lagi bersama saya Maul Aryan di edisi udah bisa dong kali ini udah episode 6 nih. Nyanyi bareng-bareng dong. 1, 2, 3 nyanyi bareng-bareng dong. Oke, ulangi. Di edisi Badami bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Gak kerasa baru juga episode 6. Oke, tapi ini perjuangan guys. Baik, di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya sisi laut Pangandaran Manggi di ajaran. Oke. Tapi bukan tentang cerita Pangandaran ya. Tapi kali ini cerita apa? Tonton dong. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu dengan tempat Karang Nini? Oke, udah ketebak kan mau cerita apa? Siapa yang tahu dengan tempat Karang Nini? Siapa yang pernah ke Karang Nini? Siapa kakek nenek yang ada dalam cerita Karang Nini? Apakah benar ada seorang wanita yang berubah jadi batu? Gimana batunya? Batu. Dan apakah benar ada wanita yang begitu setia menemani suaminya pulang? Ya, jadi para wanita-wanita di luar sana, kalau cowoknya lagi berjuang demi cuan, mohon ditunggu ya. Jangan melipir kemana-mana ya, begitu. Karena kami tuh pria tuh kaum setia, betul ya penonton yang sebelah sana. Curhat. Gitu. Jadi buat cewek-cewek, aduh, gini nih, harus menunjukkan kesetiaannya juga. Oke. Dan apakah Karang Nini ini menjadi sejarah ya bagi tempat terkait gitu. Lantas seperti apakah bentuk Karang Nini saat ini? Mari, siapapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Turn on notification and share in your social media. Let's move to the story. Pada zaman dahulu kala. Oke, belum nyebutin judul ya. Karang Nini. Seperti biasa nanti cek ya di deskripsinya. Teman-teman boleh baca ceritanya. Pada zaman dahulu kala di desa yang bernama Karang Tunjang atau Karang Tanjung. Yang tahu desanya atau mungkin yang pernah tinggal di sana, boleh tulis di kolom komentar gitu kan. Dan Karang Tanjung atau Karang Tunjang, yang mana sih yang benar? Pokoknya itu ya. Sekarang itu disebut dengan Desa Emplak. Jadi kalau apakah Karang Nini ini menjadi saksi bagi daerah setempat? Ya iya, karena bertempatan di Desa Emplak sekarang. Di Desa Emplak ini hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua sih guys. Jadi sebutlah Aki dan Nini ya. Jadi Aki itu kakek-kakek, Nini itu nenek-nenek. Ya, dan kakek ini bernama Aki Anggapiara, sementara neneknya atau istrinya bernama Nini Ambukolot. Padahal mereka udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tetapi sayang sekali belum dikaruniai anak gitu, atau can kabiruyungan boga turunan. Nah, lebih dari itu, meskipun kondisi yang belum memiliki keturunan tidak mengurangi betapa tulus dan sayangnya kedua belah pihak gitu. Jadi kalau Anda mencintai seseorang itu jangan bertepuk sebelah tangan dong. Harus dua-duanya saling mencintai guys. Biar gak capek, biar langgeng sampai kakek nenek gitu kan. Meskipun dalam keadaan yang bagaimana, tapi ya kalau dilandaskan dengan cinta, kalau hubungan dilandaskan dengan cinta, pasti akan awet selamanya. Amin Allahumma amin. Baik. Kalau dalam bahasa Sundanya kayak gini guys. Tapi najan kitu tengurangan karena kasugemaan lalayaran dina sagara rumah tangga.
tetap silih pikanya pika dede lain bobohongan. Demi nutupan sapu poina. Nah, ini udah masuk. Nah, masuk ke cerita berikutnya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Aki Anggapiara ini menjadi seorang nelayan di laut. Laut mana? Laut itu, laut yang ada di Desa Emplak pokoknya ya. Nah, di suatu waktu Ki Anggapiara ini akan berangkat ke tengah laut. Tapi sayang sekali cuacanya sepertinya tidak mendukung gitu. Tapi di sisi lain butuh gitu guys, karena bahan pangan udah berkurang. Walaupun Nini Nini Ambu Kolotnya udah memberikan clue ya, jangan berangkat gitu, jangan berangkat melaut karena cuacanya sedang tidak bersahabat. Tapi tetap Ki Anggapiara ini tetap bertekad bulat untuk pergi melaut. Nini Ambu Kolot itu bilang begini, Aki, cuaca teh lucu awon. Kakek, cuacanya sangat buruk. Sebaiknya berdiam dulu ya. Tolong, di sini saja, jangan pergi melaut. Karena ini ceritanya romantis guys. Nah, meskipun cuaca yang sedikit mendung mungkin ya, tidak buruk. Doakan saja Aki akan tetap pergi melaut ya. Yang tenang nenek di sini. Tuh, begitu romantis guys. Saat seorang laki-laki ingin berangkat kerja, izin dulu sama istrinya. Kalau ala-ala orang kantoran dibenerin dulu dasinya. Oh, jangan berangkat dong sayang, aku kesepian, cuacanya sedang hujan, jangan berangkat gitu. Tapi ya cowoknya tetap kekeh guys, karena demi kebutuhan rumah tangga kan gitu. Oke, tapi ya tetap ya, karena pada intinya kalau istrinya ridho otomatis usaha lakinya juga lancar. Benar begitu Pak Haji? Oke, betul. Ya, singkat cerita, nggak singkat juga sih, karena begitu izin kan langsung berangkat ya. Jadi selang beberapa waktu kemudian, setelah Aki Anggapiara udah berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba secara mendadak cuaca semakin ekstrim. Kalau tadi cuma sekedar mendung, sekarang beda guys. Langit angkep. Gimana yang bener? Tulis di kolom komen. Cuaca mendung, gumpalan ombak yang begitu besar. Ya. Nenggar itu apa? Nenggar teh naon? Pokok nama ya si ombak teh. Pokoknya ombaknya itu ini kena kapal Ki Anggapiara dan menghancurkan kapalnya. Duar, takluk. Gitu guys. Perahunya hancur dan Ki Anggapiara terbawa ombak pergi ke hilir, ke girang, terpuntang banting. Dan ya, rasa seorang istri Nini Ambu Kolot, atau istilahnya apa ya rasa itu? Aduh, apa firasat guys? Ya, firasatnya ingat terhadap suaminya yang sedang pergi melaut. Takut karena cuacanya semakin gelap dan semakin buruk. Akhirnya dengan ketakutan yang melanda, dengan ketakutan yang memenuhi seisi lahir dan batinnya, Nini Ambu Kolot ini pergi ke pesisir pantai. Dengan keadaan pesisir pantai yang hujan lebat, dordar gelap, Nini Ambu Kolot mencari kakek atau Aki Anggapiara. Aki, di mana? Gitu. Jadi intinya nyari di mana keberadaan sang kakek. Mondar mandir, bulak balik, ke pesisir, ke rumah lagi, ke pesisir, ke rumah lagi, ke laut, ke rumah, bulak balik. Tidak ketemu. Dan para warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu turut ikut serta membantu mencari keberadaan sang kakek
Aki anggap piara ini. Tapi ya, mungkin yang namanya bukan mungkin ya, yang namanya sudah takdir, Aki anggap piara tidak bisa ditemukan. Dan pada akhirnya, dengan posisi yang sangat sedih bagi Ambu Kolot. Ambu Kolot, Nini Ambu Kolot, bener kan? Iya bagi Ambu ya. Tuh lagi sedih-sedih salah lagi. Ya pokoknya lagi keadaan sedih. Ia berpasrah guys. Berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nun Gusti, mudah-mudahan engkau mempertemukan hamba dengan suami hamba. Kalau ia masih hidup, segeralah dipertemukan. Dan kalaupun ia sudah tiada, tolong temukanlah aku dengan jasadnya. Karena ya, Nini Ambu ini sudah sehidup semati guys. Sudah sehidup semati dengan Aki anggap piara. Yang namanya sudah berumah tangga, penuh dengan cinta kasih sayang. Otomatis apapun yang terjadi di salah satu pasangannya, ya ia harus tahu gitu. Harus tahu dan harus mau dalam keadaan yang bahagia. Kalaupun ia dipanggihkan atau dipertemukan dengan keadaan yang kurang baik, ya sebisa mungkin ia akan merubahnya dengan hal-hal baik. Maka dari itu, ia berserah diri kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba apa guys? Tiba-tiba ada suara gaib yang muncul. Sing yakin batu yang mengambang di hadapan kamu adalah jelmaan dari Aki anggap piara. Jadi ceritanya pada saat Nini Ambu ini sedang berdoa, itu memang ada batu yang mengambang di hadapannya. Dan ia tidak ngeh apa itu, siapa itu, dia nggak ngeh akan hal itu. Setelah mendengar ucapan dari suara gaib, ia langsung berdoa kembali. Isi doanya adalah, kalaupun iya, batu yang mengambang di hadapan saya adalah jelmaan dari suami saya, maka jadikanlah saya seperti batu yang ada di hadapan saya. Der. Gelap atau kilat langsung menyambar dengan cepat. Akhirnya, wujud Nini Ambu ini berubah menjadi batu karang. Itulah sebabnya tempat ini dan cerita ini dinamakan dengan Karang Nini. Karena ada karang yang menyerupai nenek-nenek. Sementara batu yang mengambang tadi itu disebut dengan Balai Kambang. Itulah cerita Karang Nini. Dari cerita ini kita bisa metik ya, betapa setianya gitu antara sepasang suami dan istri. Walaupun memang kalau cerita zaman dahulu pasti dibumbui dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu, dari manusia berubah jadi batu dan sebagainya. Tapi ya inilah namanya cerita rakyat gitu. Jadi silakan terus di kolom komen bagi teman-teman yang tahu ceritanya, yang tahu kebenarannya, atau yang punya pandangan lain, boleh tulis di kolom komentar. Apakah sudah cukup ceritanya? Apakah belum cukup? Cukup, tidak cukup? Silakan berbagi pandangan di kolom komentar guys ya. Karena sekali lagi yang namanya cerita, apalagi yang terus berkembang ceritanya di masyarakat, dimanapun ceritanya, siapapun penuturnya, inilah cerita rakyat. Next, buat teman-teman yang mau berkomentar, ngasih saran dan request cerita apa lagi yang pengen kita bahas di Badam ini, komen. Oke, terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, like, comment, share, and subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Mularen miliki. Akhir kata, see you on my next video. Sampurasun.